Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channelnya Widya Novitasari. Kali ini kita akan belajar tentang kelipatan persekutuan terkecil atau disingkat KPK dan faktor persekutuan terbesar yang disingkat FPP. Di sini kita juga akan belajar aplikasinya atau penerapan FPP dan KPK ini dalam kehidupan sehari-hari. Oke, sebelum kita masuk ke materi, ada baiknya kalau kalian klik like, komen, dan subscribe. Ya, kita mulai ya. KPK, kita belajar KPK dulu. KPK ini adalah kepanjangan dari kelipatan persekutuan terkecil. Nah, di sini ada kata kelipatan persekutuan. Nah, kalau ada persekutuan, itu berarti kita cari yang sama, persekutu yang sama ya. Contohnya nih, tentukan kelipatan persekutuan dari 8 dan 12. Berarti kita cari kelipatan dari 8, kemudian kita cari kelipatan dari 12. Untuk mencari kelipatan persekutuan, maka dari kelipatan 8 dan 12 itu kita cari yang sama. Itu yang merupakan persekutuannya. Kita mulai nih. Kelipatan dari 8. Nah, kelipatan dari 8 berarti dimulai dari 8 ya. Kemudian untuk mendapatkan yang berikutnya tinggal kita tambah aja 8 tambah 8 berarti 16. Kemudian untuk mendapatkan yang berikutnya itu 16 ditambah 8 yaitu 24. Nah, 24 ditambah 8 jadi 32. 32 ditambah 8 40. 40 tambah 8 48 dan seterusnya. Begitu juga dengan kelipatan 12, kita mulai dengan 12. Untuk mendapatkan bilangan berikutnya dengan cara ditambah 12 ya. 12 tambah 12, 24. 24 tambah 12, 36. 36 tambah 12, 48. 48 ditambah 12, 60 dan seterusnya. Nah, di sini kelipatan persekutuan dari 8 dan 12 ini yang saya beri tanda lingkaran merah, artinya yang sama. Jadi dari kelipatan 8 dan kelipatan 12 itu yang sama mana saja. Di sini ada 24 dan 48. Kalau dilanjutkan itu ada 24, 48, 72 dan 96 ya. Yang terkecil, kelipatan persekutuan yang paling kecil inilah yang disebut KPK. Jadi kelipatan persekutuan dari 8 dan 12 yang paling kecil itu 24. Maka KPK-nya itu 24. Ini bilangan yang kita pakai bilangan-bilangan sederhana. Bagaimana nanti untuk mencari KPK dari bilangan yang besar? Itu kita bahas selanjutnya. Oke? Ini ada FPP. FPP itu kepanjangan dari faktor persekutuan terbesar. Faktor persekutuan terbesar, ada lagi nih kata-kata persekutuan. Berarti nanti kita harus cari faktor yang sama. Di sini disuruh menentukan faktor persekutuan dari 8 dan 12. Kita carilah faktor dari 8. Faktor dari 8 itu ada 1, 2, 4, dan 8. Bagaimana sih mencari faktor? Nah, coba lihat sini. Untuk mencari faktor dari 8, kita cari bilangan apabila yang dikalikan itu sama dengan 8. Jadi, ada 1 kali 8. 2 kali 4, kemudian 4 kali 2. Nah, kalau sudah ketemu bilangan ini yang sama dengan yang sebelumnya, ini 2 kali 4 dan 4 kali 2 itu kan sama, maka sudahlah berhenti, kita tidak mencari angka perkaliannya lagi. Jadi faktor dari 8 itu ada 1, 2, 4, dan 8 ya. Begitu juga untuk mencari faktor dari 12, kita cari bilangan-bilangan dari dikalikan dengan 12. Ketemulah 1, 2, 3, 4, 6, dan 7. Maka faktor persekutuan dari 12 dari 8 itu yang saya dikali angka-angka yang sama, yaitu 2 dan FPP dari 8 dan 12 yaitu 4. Nah, sekarang kita belajar cara untuk menentukan FPP dan KPK untuk bilangan yang besar dengan cara yang lain. Nah, ternyata ada dua cara.
untuk menentukan KPK dan FPP yaitu dengan faktorisasi prima dan dengan pembagian bersusun. Faktorisasi prima ini dengan pohon faktor itu ya. Untuk lebih jelasnya, ini ada contohnya. Yuk, belajar yuk, lagi yuk. Disimak ya. Tentukan KPK dan FPP dari 90 dan 168. Wah, ini angkanya nggak sederhana lagi, ini sudah masuk ke angka yang besar. Jadi, kita pakailah cara faktorisasi dan cara bersusun. Nanti tinggal kalian pilih yang mudah bagi kalian yang mana. Pakai faktorisasi berarti saya hitung dengan pohon faktor ya, 90. Di pohon faktor itu dibagi dengan bilangan prima yang terkecil, yaitu 2. 90 bagi 2 ini sama dengan 45. Kemudian 45 kalau dibagi dengan bilangan prima terkecil 2 itu tidak bisa, maka ganti jangan 2, ya kita coba 3. 45 bagi 3 itu 15. Kemudian 15 dibagi 2 juga nggak bisa, bagi 3 itu 5. Nah, ketemulah sehingga faktorisasi dari 90 itu 2 kali 3 kali 3 kali 5. Karena 3-nya ada 2, maka bisa dituliskan seperti ini. 2 kali 3 pangkat 2 kali 5. Begitu juga dengan 168. 168 juga kita pohon faktor. Ya. Di 168 dibagi ke bilangan prima terkecil yaitu 2. Bisa ya, 168 bagi 2 yaitu 84. Kemudian 84 dibagi 2. Itu ada 42. 42 dibagi 2, 21. 21 dibagi 2. Nah, ini yang tidak bisa. 21 bagi 2 nggak bisa, berarti kita coba bagi 3. 21 bagi 3 yaitu 7. Sehingga faktorisasi dari 168 yaitu 2 kali 2 kali 2 kali 3 kali 7. 2-nya di sini ada 3. Bisa dituliskan menjadi 2 pangkat 3 kali 3 kali 7. Nah, di sini untuk mencari KPK dan FPP, perhatikan ini. KPK, kalau dengan cara faktorisasi, itu kita cari faktor yang sama, pangkatnya pilih yang terbesar. Kalau ada faktor yang tidak sama, itu ikut masuk di perkaliannya KPK. Maksudnya gimana sih? Di sini ya, faktor yang sama ini saya beri tanda, saya lingkari ini. Ada 2 pangkat 1 dan 2 pangkat 3. Yang masuk pada KPK yaitu pilih yang pangkat terbesar, berarti dipilih yang 2 pangkat 3. Kemudian ada 3 pangkat 2, ada 3. Kita pilih yang mana untuk KPK? Ya, pilih yang pangkat terbesar, yaitu 3 pangkat 2. Kemudian yang tidak sama bagaimana? Ini ada faktor yang tidak sama, 5 dan 7. Nah, itu ikut dimasukkan pada perkalian KPK ini. Jadi KPK dari 90 dan 168 yaitu 2 pangkat 3 kali 3 pangkat 2 kali 5 kali 7. 2 pangkat 3 ini sama dengan 8, 3 pangkat 2 itu 9. Nah, berarti 8 kali 9 kali 5 kali 7 hasilnya 2520. Itu untuk KPK. Bagaimana untuk FPP? Nah, FPP itu kita cari dengan faktor yang sama dan pangkatnya terkecil. Ya, faktor yang sama, pangkat terkecil. Lalu yang tidak sama tidak diikutkan pada perhitungan perkalian FPP. Jadi hanya faktor yang sama dan pangkatnya dipilih yang terkecil. Jadi yang ini 2 dengan 2 pangkat 3 untuk FPP, pilih yang 2. Nah, kemudian 3 pangkat 2 di sini 3, kalau nggak ada pangkatnya itu berarti pangkat 1 ya. 3 pangkat 2 dan ini 3, berarti yang dipilih untuk FPP ya yang 3 pangkat 1. Sehingga FPP-nya yaitu 2 kali 3, itu sama dengan 6. Gitu ya, mudah bukan? Sekarang kita hitung lagi dengan cara yang lain, dengan cara pembagian bersusun. Kalau pembagian bersusun ini kita langsung ya, bekerja untuk 90 juga untuk 168. Kalau ada pembagi yang bisa membagi kedua bilangan yang dicari KPK dan FPP-nya, nanti kamu lingkari untuk memudahkan kita. Berarti yang bisa membagi nanti itu untuk perhitungan FPP. Kalau KPK itu semuanya nanti dikalikan. Ya, gini nih, biar gampang nih. Akan ya.
90 sama 168. Ini keduanya bisa dibagi 2. Nah, 90 dibagi 2 itu 45. 168 dibagi 2 itu 84. Nah, karena 2 ini bisa membagi ke 90 juga bisa membagi 168, maka 2-nya saya lingkari. Nah, ini nanti untuk memudahkan saya ya. Kemudian ada 45 dan 84. Saya bagi 2 lagi. Ternyata 45 tidak bisa dibagi 2. Ya turun aja, tetap 45. 84-nya dibagi 2, yaitu 42. Kemudian 2 ini tidak dilingkari. Kenapa? Karena tidak bisa membagi 45, hanya membagi 84 saja. Jadi jangan dilingkari. Kemudian 45 dan 42 ini dibagi 3. 45 bagi 3 itu 15. 42 bagi 3, 14. Nah, ternyata bisa membagi keduanya, bisa membagi 45, juga bisa membagi 42, maka 3-nya saya lingkari. Sekarang 15 dan 14 dibagi 2. 15 bagi 2 itu tidak bisa, jadi turun tetap 15. 14 bagi 2 itu 7. Nah, 2-nya tidak dilingkari karena tidak bisa membagi 15. Kemudian ini dibagi 7 langsung, 15 bagi 7 juga tidak bisa, jadi 15 turun lagi, tetap. 7-nya 7 bagi 7, 1. Nah, sudah, kalau sudah sekarang bagi 3 ya, tinggal 15 bagi 3 yaitu 5. Kalau yang sudah 1, ini sudah turun aja langsung 1. Ini 5. 5 dibagi 5 yaitu 1. Satunya tetap lah. 3 dan 5 ini tidak dilingkari karena tadi hanya membagi 15 ya. Kemudian 5 juga hanya membagi 5. Sudah tidak dilingkari. Maka pembagi-pembagi yang ada di kanan ini 2, 2, 3, 2, 7, 3, 5 ini itu untuk mencari KPK. Perkalian dari bilangan-bilangan pembagi ini itu KPK-nya. Sehingga KPK-nya itu 2 pangkat 3 karena ada 3 ya. Kemudian dikalikan 3 pangkat 2 kali 5 kali 7. Sama kan hasilnya ya? Loh, sama. Yaitu 2520. FPB tadi yang kita lingkari. Yang bisa membagi dua-duanya itu FPB. Sehingga FPB-nya hanya 2 kali 3. Yaitu 6. Oke? Mudah kan? Nanti bisa kamu pilih salah satu cara ini untuk mencari FPB dan KPK. Sekarang kita belajar aplikasi atau penerapan KPK dan FPB dalam kehidupan sehari-hari. Di sini ada Rifki berlatih badminton itu setiap 6 hari sekali. Kalau Dimas berlatihnya setiap 4 hari sekali. Sedangkan Rangga itu setiap 8 hari. Jika pada tanggal 28 Januari 2021 mereka berlatih bersama-sama, kapan mereka berlatih bersama lagi? Tekan. Kalau ada kata kunci bersama-sama pada soal cerita ya, pada soal cerita tentang KPK dan FPB, kalau ada kata bersama-sama maka kita mencarinya dengan KPK. Jangan terbalik ya. Kalau ada kata-kata bersama-sama itu pasti KPK. Kita cari KPK dari 6, 4 ya, dan 8. 28-nya di mana? Ya jangan dicari 28 ini tanggal mereka latihan sama-sama. KPK-nya ya dari 4, 6, dan 8. Nah, dengan faktorisasi 4 itu didapat 2 kali 2 ya, atau 2 pangkat 2. 6 itu 2 kali 3. 8 itu 2 kali 2 kali 2 atau 2 pangkat 3. Nah, ini tadi berarti dengan cara pohon faktor. Oke? Nanti pohon faktornya kamu buat sendiri, kalian cocokkan benar nggak sih gitu ya. Sehingga KPK kalau menggunakan faktorisasi tadi memilih faktor yang sama pangkat terbesar dan yang tidak sama ikut dikalikan. Nah, di sini ada 2 pangkat 2 yang sama saya lingkari. Ini ada 2, kemudian di sini ada 2 pangkat 3. Nah, faktor yang sama pangkat terbesar yaitu 2 pangkat 3. Dikalikan, nah ini ada 3 ini tidak punya teman, nggak punya kembar, jadi tetap ditulis walaupun tidak sama kan KPK. 2 pangkat 3 kali 3 yaitu sama dengan 24. Nah, kapan mereka berlatih bersama lagi?
tinggal kita tambahkan dengan latihan tadi pada tanggal 28. Jadi 28 ditambah 24 hari itu ada 52. Ada tak tanggal 52? Nggak ada kan? Nah, karena nggak ada tanggal 52, maka kita lihat tadi Januari. Januari itu umurnya atau sampai tanggal 31, sehingga 52 itu dikurangi 31, hasilnya yaitu 21. Nah, ada tanggal 21, maka mereka akan berlatih kembali bersama-sama pada tanggal 21 Februari 2021. Ya, gampang kan? Sekarang contoh yang FBB. Nah, di sini nanti ada kalimat yang bisa membedakan mana yang dihitung dengan KPK dan mana yang dihitung dengan FBB. Di sini ibu mempunyai apel itu 48 buah, jeruk 72 dan salaknya 96. Ya. Buah-buah ini akan dibagikan secara merata. Secara merata itu berarti sama banyak ke teman-temannya kakak yang datang ke rumah. Berapa banyak anak yang menerima buah dan berapa jumlah masing-masing buah yang diterima anak. Nah, di sini kata kuncinya ini secara merata. Secara merata itu berarti sama aja dengan sama banyak, ya. Jadi kalau ada kalimat, ada soal cerita yang berhubungan dengan KPK FBB dan ada kata-kata sama banyak, berarti dia dikerjakan menggunakan FBB. Nah, kita pakai cara faktorisasi. Faktorisasi dari 48, 72 dan 96. 48 itu dihitung ada 2 pangkat 4 kali 3. Kalau 72 ini 2 pangkat 3 kali 3 pangkat 2. 96 nya 2 pangkat 5 kali 3. Nah, nanti kalian coba sendiri ya pohon faktor dari 48, 72 dan 96 kalian cocokkan sama apa enggak. Nah, FBB itu hanya faktor yang sama dengan pangkat terkecil. Di sini, nah, faktor yang sama ini saya lingkari. Ada 2 pangkat 4, 2 pangkat 3, dan 2 pangkat 5. Untuk FBB, kita pilih yang pangkat terkecil, maka dipilih yang 2 pangkat 3. Selain 2, ada juga faktor ini 3. Nah, ada 3 pangkat 2, ada 3 lagi di sini. Kita pilih yang 3 ya, pangkat terkecil. Jadi 2 pangkat 3 kali 3. 2 pangkat 3 itu kan sama dengan 8. Di 8 kali 3 sama dengan 24. Nah, pertanyaan pertama terjawab. Berapa banyak anak yang menerima buah? Anak yang menerima buah itu ada 24 anak. Nah, ini hasil dari FBB. Lalu pertanyaan yang kedua, berapa jumlah masing-masing buah yang diterima anak-anak? Nah, untuk mencari masing-masing buah, tadi banyaknya buah satu persatu ini ya, dibagi dengan FBB tadi. Jadi, satu anak itu mendapatkan apel sebanyak 48 dibagi 24, yaitu sama dengan 2. Kemudian, masing-masing anak mendapatkan jeruk sebanyak 72 dibagi 24, yaitu sama dengan 3. Salaknya, anak-anak mendapatkan sebanyak 96 dibagi 24, yaitu ada 4. Jadi, setiap anak itu mendapatkan apel 2 buah, jeruk 3 buah, dan salak 4. Nah, demikian ya belajar kita tentang KPK dan FBB kali ini. Belajar mencoba terus soal-soal matematika. Terima kasih sudah belajar bersama saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.